welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini spesial Live Case Lina Erliana Talk Show Inspiratif. Di sini kita sudah kehadiran, di sini ada Bu Tika Eka Anggraini. Say hi dulu Bu Tika. Hai. Nah, Bu Tika, sebelum dimulai mungkin ya Bu Tika ya, saya perkenalkan dulu. Bu Tika Eka Anggraini MPD. Beliau ini adalah guru matematika di SMA Negeri 14 Bekasi. Nah, hari ini kita akan sharing is caring bersama dengan Bu Tika. Mau membahas tentang apa? Tentunya membahas tentang pengalaman yang sudah didapatkan sama Bu Tika. Yang langsung aja mungkin ya di sini. Apa kabar Bu Tika? Alhamdulillah baik, Lina. Alhamdulillah ya Bu Tika ya. Kita tetap sehat, semangat ya Bu Tika ya. Alhamdulillah di masa pandemi ini ya. Iya, ini di masa pandemi ini tantangan sebagai guru tentunya banyak banget ya Bu Tika. Banyak sekali. Oke, nah tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bu Tika nih, saya mau tanya dulu nih mungkin. Pertanyaan saya adalah sejak kapan atau sejak tahun berapa Bu Tika mengajar atau mulai menjadi guru? Saya pertama kali ngajar di sini tuh, pertama kali lulus tuh langsung ngajar di sini. Pertama kali Alhamdulillah. lulus kuliah berarti ya Bu ya? Kuliah, Tahun berapa alhamdulillah. itu Bu? Saya lulus tahun 2009, kebetulan bulannya bulan September ya, itu kan pas 4 tahun waktu itu alhamdulillah waktu S1-nya. Terus pas itu kan lagi apa namanya KBM tetap berjalan, jadi saya nggak bisa masuk, nggak bisa ngelamar juga karena di semester genap ya. Ya, nanggung Nyanggung, jadi ya. jadinya saya baru ngasih lamaran-lamaran. Alhamdulillah pas tahun berikutnya tahun 2010 saya diterima di sini langsung. Alhamdulillah. Langsung diterima di SMA 14 sampai dengan sekarang. Berarti kalau di total berapa tahun nih Bu Tika? Berarti sekarang udah 11 tahun. Udah 11 tahun mengajar di SMA Negeri 14 Ya. dari semenjak lulus S1 di 2010-nya mulai mengajar di SMA 14. Nah, mungkin yang banyak dipertanyakan nih atau yang banyak ingin diketahui oleh siswa kita nih biasanya, kenapa sih Bu Tika Kenapa sih Bu Tika ingin menjadi guru matematika? Yang sekarang kan memang Bu Tika nih profesinya sebagai pengajar, khususnya guru matematika gitu. Kenapa dulu Bu Tika sampai milih, oke, saya kayaknya pengen ngambil pendidikan matematika nih. Alasannya apa sih biasanya? Awalnya itu saya sebenarnya sukanya itu kimia ya. Awalnya. Saya bukannya sombong ya, dulu setiap pelajaran kimia tuh alhamdulillah dapetnya 100 terus. Oke. Saya suka Lebih banget, unggul ya berarti ya Bu ya. makanya saya waktu itu ngambil, sempat dapat di PMDK di Undip. Saya dapat di PMDK di Undip. Jurusannya kimia murni. Kalau saya tetap ambil kemarin, saya mungkin gelarnya bukan SPD tapi ST. Tetapi ada latar belakangnya nggak saya ambil. Kebetulan kan saya dua bersaudara perempuan semua, keluarga juga berat juga kalau jauh, jadi adu nasib lah ngambil yang di Jakarta. Gitu. Itu jalur apa Bu zamannya Bu Tika nih? Waktu itu ngambil yang mandiri, yang di Jakarta. Jalur mandiri yang di Jakarta ya. Ngambil yang Jakarta mandiri. Nah kebetulan waktu itu saya ngambilnya di UNJ. Di UNJ itu ngambil jalur mandiri dan saya nggak tahu ya ikut-ikutan aja. Ternyata di jalur mandiri itu terus ternyata nggak lulus tuh di situ. Ternyata nggak lulus di jalur di jalur mandiri. Sempat ada rasa kecewa sih di situ. Kok nggak dapet di kimia kan? Ngambil kimia juga tuh waktu itu. Kimia murni juga Bu. Kimia murni juga. Terus abis kimia pendidikan kimia. Setelah itu nggak tahu kenapa saya langsung alih ke ke UHAMKA. Dulu kan yang terkenal itu pendidikan selain di UNJ di Jakarta itu di UHAMKA. Terus akhirnya pendidikan, di situ pendidikannya saya nggak tahu kenapa itu lari ke matematika, bukan kimia lagi, nggak tahu itu. Nah langsung kayak kepikiran, kayak saya pengennya pendidikan matematika aja deh gitu. Itu nggak tahu dapat bisikan nggak tahu emang jalan hidupnya seperti itu apa gimana takdirnya gitu ya. Saya ambil matematika di situ. Pas saya ngejalanin di matematika nyaman, terus ternyata di sana ada 2 semester pendidikan matematika itu ada jurusan kimia. Nah kimia yang sering saya dapat waktu SMA itu kan saya dapat 100 mulu. Nah pas kemarin
pas lagi apa namanya lagi belajar di kuliah itu kimia saya malah dapat C. Malah kurang ya. Kurang. Akhirnya dari situ mungkin Bu Tika jadi kayaknya mungkin ini ada hikmahnya. Saya waktu itu nggak ngambil kimia. Iya, jadi kayak apa namanya ada oh berarti kemarin saya nggak ngambil kimia ada sebabnya, mungkin saya cenderungnya tuh ke matematika bukan ke kimia. Jadi, tapi baru disadari setelah ngambil jurusan pendidikan matematika itu ya Bu Tika. Oke, berarti ini alasannya sebenarnya ini juga ya agak unik juga ya Bu Tika ya. Baru sadar ternyata mungkin bakatnya mungkin ya, dan memang takdirnya untuk pendidikan matematika dibandingkan dengan kimia. Sama halnya dengan anak-anak kita nih di kelas 12 khususnya gitu kan, yang mereka juga kan lagi pencarian jati diri untuk kayak saya minatnya apa sih, bakatnya apa sih, yang cocok apa. Nah ini mungkin prosesnya kayak gitu. Jadi guru-gurunya juga sebenarnya kita juga pernah ada di fase seperti mereka ya Bu ya. Gitu. Jadi kadang kita juga berpikir mungkin ya yang terbaik buat kita belum tentu yang terbaik menurut Allah gitu. Iya, betul sekali. Jadi kadang Allah tuh ngasih yang terbaik untuk kita, tapi kita nggak tahu. Ternyata tuh mungkin buat kita awalnya kayak gini, ya kita kecewa nih nggak dapet di PTN ya Bu Tika ya. Tapi ternyata finalnya, wah ternyata ada hikmahnya nih di balik saya nggak dapat gitu kan di PTN dengan yang saya inginkan gitu. Ternyata Allah membuka jalur yang lebih baik untuk saya saat ini. Tapi sekarang Bu Tika lebih enjoy dong. Enjoy. Nah sekarang juga kan kemarin sempat ngambil matematika lagi kan di UNJ. Nah gitu. nanti dulu Bu, tahan dulu. Jadi jadi sekarang ini for your information untuk seluruh siswa. Jadi Bu Tika ini baru menyelesaikan pendidikannya Magister Pendidikan Matematika S2 ya, S2 pendidikan matematika di Universitas Negeri Jakarta. Menarik nih Bu Tika. Karena apa? Karena waktu itu di jalur mandiri Bu Tika kan sempat ditolak ya sama UNJ. Tapi finally sekarang nih Bu Tika udah lulus gitu, ibaratnya sudah menyelesaikan studi S2-nya pendidikan matematika di UNJ pula, yang dulu waktu S1 tuh pernah menolak Bu Tika. Asalnya gitu ya. Iya betul. Ya, ini gimana Bu kisahnya nih, atau awalnya Bu Tika akhirnya oke, saya kayaknya mantep nih mau lanjutin studi lagi S2 gitu kan. Terus daftar di UNJ, prosesnya seperti apa Bu? Waktu di UNJ itu tahun 2017 itu saya sebenarnya nggak kepikiran buat ngambil S2 lagi, tapi kebetulan diajakin sama teman, ya udah kita daftar bareng. Terus ternyata nggak mudah juga masuk S2 UNJ karena tesnya itu banyak banget, 100 soal untuk bahasa Inggris, terus 50 soal untuk pendidikan matematika itu sendiri, pelajaran matematika itu sendiri 50 soal. Dan saya bertemu dengan teman-teman dengan orang-orang yang tidak saya kenal, kita ngobrol sharing, ternyata nggak semuanya juga dapat diterima. Ternyata di situ ada 2 gelombang. Gelombang pertama yang diambil tuh cuma 10 orang dari 30-an yang diambil cuma 10 orang. Terus yang gelombang kedua itu agak lebih banyak karena untuk menutupin di gelombang pertama. Dan tahun-tahun berikutnya nggak ada gelombang kedua, hanya gelombang hanya pas saat saya aja ada gelombang kedua. Terus setelah saya menjalanin di kampus UNJ itu ada suasana baru ya di situ ya. Terus ternyata beda dengan yang waktu saya S1. Bedanya apa tuh Bu? Bedanya cara belajarnya juga beda. Yang ini benar-benar mandiri banget. Kamu sempat ada beberapa juga yang alumni UNJ juga S1-nya terus melanjutkan ke S2. Karena S2 ini kan sambil mengajar ya, rata-rata sambil kerja. Jadi sempat mengalami manajemen waktunya. Sempat nanya sama Kaprodi, Pak, ini kita nggak ada keringanan waktu, keringanan untuk kita kan sambil ngajar Pak, beda dengan S1 gitu kan. Terus kata Kaprodi saya ngomong gini, Anda di sini sebagai mahasiswa, bukan sebagai guru. Jadi salah siapa Anda ngambil S2 gituin. Jadi harus bertanggung jawab dengan seperti itu. Nah itu kata-kata yang saya ambil jadi motivasi saya. Jadi
saya harus membagi waktu, mana waktu ngajar sama waktu belajar gitu kan, waktu belajar di S2. Setelah saya itu berat banget. Saya waktu S1 saya nyelesain skripsi itu cuman 6 bulan, nah 1 semester itu kelar. Sedangkan di S2 ini bener-bener bab 1 saya aja 6 bulan. Bab 1 baru saya bab 6 1 bulan. ya putih kayak itu, sedangkan kan kalau tesis pasti ada sampai bab 5 ya. Iya, sampai sampel. Sedangkan waktu S1 itu pokoknya walaupun kita mondar-mandir dicoret sana sini, karena kita kan masih sendiri ya, masih masih belum berkeluarga, belum sambil ngajar, jadi masih ada mudahnya. Kalau S2 ini benar-benar tantangan terberat bagi saya. Iya. Udah gitu di saat pokoknya dicoret sana sini sambil ngajar, pulang dari ngajar jam 2 saya ke kampus buat bimbingan. Belum tentu dosennya ada, kadang telepon dulu nggak dibales gitu. Terus jadi motivasi saya waktu itu, almarhum dosen kaprodi saya tuh ngomong gini, tidak ada karya ilmiah yang baik, semuanya baik, hanya tergantung cepat atau tidaknya Anda menyelesaikan studi. Itu yang jadi motivasi saya. Jadi nggak ada karya yang baik. Jadi kalau kamu mau nyari perfect itu susah. Jadi kamu nggak akan lulus. Jadi kamu jadi mahasiswa abadi. Jadi yang bikin motivasi saya, nggak ada yang sempurna. Jadi kamu harus berusaha gimana caranya agar itu cepat selesai. Menyelesaikannya sesuai dengan timeline waktunya ya. Karyanya yang harus cepat selesai. Jadi nggak ada yang terbaik, hanya yang cepat selesai gitu. Jadi tantangan banget ya Putika ya. Tapi akhirnya bisa lulus dengan tepat waktu ya Putika ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah nilainya bagus ya kemarin. Alhamdulillah kemarin saya dapat sertifikat lulusan terbaik di program Magister Pendidikan Matematika di UNJ. Wow, jadi ini menarik banget nih ceritanya ya Putika ya. Nah, kemudian nih Putika sebenarnya apa sih tantangannya sendiri nih kalau tadi kan berkaitan dengan studinya ya. Kita kalau ngomongin kita jadi guru nih. Apalagi Putika mungkin dengan fokus bidangnya menjadi guru atau pengajar bidang matematika kan, otomatis gitu kan. Suka dukanya seperti apa sih Bu selama 11 tahun ini kurang lebihnya Putika sudah mengajar di SMA 14 khususnya gitu kan, atau Putika ada pernah ngajar di sekolah lain? Pernah ngajar di sekolah lain, dulu sempat saya ngajar 3 sekolah. 3 sekolah dalam satu waktu. Nah otomatis kan banyak tuh beda-beda sekolah, otomatis beda pengalaman juga gitu. Nah bagaimana suka duka Putika dalam menjalani rutinitas sebagai guru matematika khususnya? Kalau suka dukanya banyak ya, terutama matematika itu sebenarnya mudah asal tahu perkalian dan pembagian. Masalahnya kadang udah sampai SMA perkalian pembagian nggak bisa. Itu yang paling saya basicnya nggak paham gitu ya. Basicnya nggak paham. Jadi pas udah nyampe kita lagi belajar aljabar itu kan pasti perkalian pembagian, udah pasti itu ya. Tapi perkalian pembagian pecahan apalagi mana pecahan yang penjumlahan, pecahan perkalian nggak bisa. Padahal kalau penjumlahan kan harus menyamakan penyebut, kalau perkalian tinggal dikali. Itu aja masih konsepnya aja tuh belum bisa gitu. Jadi gimana mau melanjutkan materi sedangkan konsep dasarnya aja pada nggak bisa. Itu yang kadang kalau menemukan siswa yang mungkin dari basicnya aja belum paham gitu kan ya, itu mungkin kesulitannya di situ. Tapi tentunya banyak sukanya dong Bu, karena sukanya banyak. Karena kan memang jurusan matematika ini kan memang passionnya Putika juga kan gitu. Kalau sukanya mah banyak banget ya, karena dari awalnya sebenarnya kalau mereka mau mendengarkan insya Allah bisa. Soalnya awalnya mereka udah bisa, tambah memperhatikan gurunya dari mata turun ke hati. Jadi ada rasa suka, itu yang memudahkan sebenarnya semua pelajaran itu awalnya dari rasa suka. Kalau dia udah mulai suka dulu deh sama gurunya, suka sama gurunya berarti kan nanti tinggal pelajaran tinggal ngikutin. Tapi kalau udah nutup diri itu berarti kan
udah nggak penting gitu kan. Itu otak kita tuh bisa apa namanya mengkat Kayak buntu gitu jatuhnya juga. udah cut, itu nggak bakal bisa masuk sama sekali. Ilmu yang diajarin siapapun tuh pasti nggak bisa. Tapi kalau kamu udah suka, maksudnya udah suka dulu sama gurunya, nanti mencoba untuk membiasakan diri, insya Allah bisa. Matematika itu sebenarnya mudah. Iya, cuma mungkin paradigmanya kalau kita ngomongin matematika kayak susah gitu ya, hitung-hitungannya. Tapi padahal sih sebenarnya kalau kita bisa membuka diri untuk mencoba memahami, Iya, kita bisa ya Bu ya, gitu. Nah mungkin ada nggak nih Bu Tika pesan untuk anak-anak nih yang khususnya gimana sih caranya buat apa sih namanya ya, pesan deh untuk anak-anak kelas 12 nih yang kelas 12 mungkin kelas 10 dan 11 juga itu oke, nggak apa-apa gitu kan ya, untuk bisa melangkahkan kakinya lebih maju lagi ke depannya gitu kan. Mungkin sebagai guru Bu Tika kan pasti bisa melihat dan menilai karakter peserta didiknya masing-masing kan pasti berbeda-beda. Nah apa yang mungkin ingin Bu Tika sampaikan pada mereka? Yang penting, yang pasti ya berusaha, karena nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya kalau kita berusaha. Jadi sebenarnya kita harus belajar. Jadi manusia itu harus belajar. Kita aja sebagai guru nih masih harus belajar terus. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Update ilmu ya. Update ilmu. Kalau kita cuman ada sampai di sini doang, ngajar di sini doang, terus kegiatan kita di sini doang, kita akan tertinggal dengan orang-orang lain gitu. Sedangkan kita tuh butuh motivasi, butuh belajar, butuh ilmu, karena wawasan baru. Kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman, kita akan tertinggal dengan orang-orang lain, dan kita kan nggak mau seperti itu. Jadi ya intinya belajar, berusaha, berdoa, ikhtiar. Insya Allah semua keinginan kalian akan tercapai. Oke, jadi intinya berusaha ya Bu ya. Pokoknya sesulit apapun, kalau kita mau berusaha, insya Allah itu akan dimudahkan. Tapi yang menjadi sulit itu siswa kita ya. Banyak anak-anak yang mungkin belum berusaha udah nyerah duluan. Nah, itu yang sulit. Itu yang sulit. Itu gimana kita mau ngebantu dan gimana kalian mau bisa memahami gitu. Mungkin ya gitu ya Bu ya. Oke, wah menarik banget nih cerita dari Bu Tika. Jadi kalian udah nggak penasaran lagi ya gitu kan, kenapa nih Bu Tika alasannya akhirnya memilih jalan hidupnya menjadi guru matematika gitu kan, sebagai profesinya. Terus tadi cerita tentang pengalaman program S2-nya gitu kan, sampai dinyatakan lulus, sampai dapat nilai yang dikatakan lulusan terbaik itu ya Bu Tika ya. Selamat ya. Mudah-mudahan ilmu yang dimiliki sama Bu Tika bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat para siswa, peserta didik dimanapun yang diajar sama Bu Tika. Dan tadi dimulai dari menyukai dulu ya, suka dulu sehingga dari suka itu paradigma akan matematika yang sulit itu bisa sedikit demi sedikit terminimalisir gitu. Mungkin gitu ya. Wah, menarik banget nih sharing sesi Lab Kiss episode keberapa nih? Saya lupa juga nih. Nah, pokoknya ini menarik banget sesi bersama dengan Bu Tika Eka Anggraini, guru matematika SMA Negeri 14 dengan tadi ceritanya yang sangat menarik. Semoga apa yang tadi kita sampaikan bisa memotivasi anak-anak dan siapapun yang menonton. Nah, mungkin kalau misalnya kalian pengen kepo-kepo ini Bu Tika gitu kan, mau tanya-tanya dan mau tahu profilnya, mungkin Bu Tika ada nih Instagram yang bisa dikepoin sama anak-anak. Ada nggak Bu Tika? Ada ya Instagram. Nah, bisa. Nah, nanti langsung aja bisa di follow di @Tika Anggraini. Tika Anggraini. Jadi nanti kalian bisa follow aja langsung. Kalau mau tanya-tanya juga nggak apa-apa ya Bu Tika ya. Mungkin ada kita anak peserta didik kita, mantan murid kita yang tahun-tahun sebelumnya kan kadang ada tuh yang udah lagi S2, mungkin pengen tahu pengalamannya. Saya kemarin ketemu alumni sini